Narapidana dari 4.000 kembali berulah. Mantan napi justru mereka membobol toko handphone. Mantan narapidana justru narapidana kembali kepada warga binaan lain. Terhadap 4 orang narapidana. Takut karena biasanya mukanya kan sangar ya. Terus berdasarkan pengalaman saya, mereka sulit bersosialisasi. merasa takut gitu, soalnya saya pernah waktu di jalan lihat mereka gitu, mereka natapin saya seperti orang mau makan saya gitu. Dia tuh selalu menyendiri, merasa rendah diri, dan seakan-akan tidak diterima di masyarakat. Siap, apabila mereka satu sudah tobat, kedua bisa bergaul dengan masyarakat seperti gotong royong, ikut serta dalam sosial, itu kita siap menerima. Kita samakan seperti masyarakat biasa, tidak ada apapun atau perbedaan. Sebenarnya itu tergantung dari merekanya, bagaimana mereka bisa berubah atau enggak. Kalau misalnya mereka sifatnya masih sama aja, nggak bisa. Kalau boleh jujur, saya tidak siap karena takut mereka mengulangi kesalahan yang sama lagi. Biasanya kan yang pernah kriminal itu kan lebih berpotensi untuk ngelakuin perbuatan itu lagi kan. Tergantung perilaku orang yang pernah dipidana itu. Kalau ini memang dia ada perubahan, masyarakat bisa menerima. Nah, sebaliknya nanti berubah kembali lagi, ya kita masyarakat menolak. Jujur aja kayak gitu. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa lapas merupakan tempat bagi para pelaku kriminalitas yang sangat berbahaya. Dan kerap kali mereka dianggap sebagai sampah masyarakat yang akan hanya membuat perkara-perkara baru setelah habis dari masa tahanannya. Ya, memang stigma buruk dari masyarakat memang ada untuk mantan warga binaan pemasyarakatan. Karena menurut data kami, pengulangan pelanggaran hukum atau yang biasa disebut dengan residivis memang masih ada, dan itu tantangan kita, sehingga kita akan terus memperbaiki sistem pembinaan, terutama pembinaan kemandirian di Lapas Yogyakarta, sehingga mudah-mudahan dengan bekal latihan kerja kita, mereka bisa tidak lagi melakukan pengulangan karena sudah memperoleh keterampilan yang cukup dari kita. Lapas Yogyakarta atau di lapas-lapas yang lain ada yang disebut dengan pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian itu setidaknya ada 2 model. Yang pertama adalah peningkatan keterampilan warga binaan dengan pelatihan-pelatihan, peningkatan skill dengan pelatihan-pelatihan, anggarannya dari pemerintah, dan kita biasa mendapatkan program pelatihan itu antara 2 sampai 5 program di setiap tahunnya. Itu bentuknya pelatihan-pelatihan, dari yang mulai nol kita beri peningkatan pelatihan-pelatihan sehingga skill mereka akan meningkat. Dan setelah mereka menguasai keterampilan itu, kita akan membuat kegiatan yang namanya lapas produktif. Dengan keterampilannya itu dipraktekkan sehingga menghasilkan karya-karya yang diapresiasi masyarakat dan bisa menghasilkan uang atau secara ekonomi ada apresiasi dari masyarakat.
program pemberdayaan di sini atau yang biasa kita sebut program pembinaan itu ya, itu melalui agama dan skill ya. Nah, skill di sini ada beberapa, yaitu ada biasanya dinaungi oleh BIMKER, bimbingan kerja, ada kayu, ada mesin, ada macam-macam lah, ada penjahit segala ya. Melalui agama kita diajarkan untuk dekat kepada Tuhan kita melalui agama atau keyakinan kita masing-masing. Di sini ada agama Nasrani dan agama Islam, begitu mungkin ya. Dibilang senang, dapat dikatakan tidak senang ya, karena kita di sini pun juga terpaksa. Tetapi di sisi yang lain, kalau kita berpikir secara positif, kita senang juga karena kita diajarkan untuk dekat dengan Tuhan. Kita diajarkan untuk mempraktekkan apa pelajaran-pelajaran yang dapat kita terima dari segi agama ya. Gitu. Mungkin ya itulah mungkin ya yang satu-satunya cara yang membuat orang menjadi baik ya, agama itu. Selalu mendambakan, menginginkan bahwa warga binaan yang kita bina ini di luar bisa menggunakan bekal keterampilannya itu untuk hidup mandiri, untuk hidup aktif dan produktif, menjadi warga masyarakat yang baik dan bisa mandiri dengan bekal keterampilan yang telah kita berikan di dalam lapas. Saya akan pasti ya, setelah saya keluar dari sini kan saya pasti kembali ke keluarga. Saya punya anak, punya istri, dan saya juga akhirnya akan kembali ke masyarakat. Disitulah nanti program pembinaan atau pemberdayaan di lapas ini akan diuji apakah ini berguna bagi masyarakat ataukah tidak begitu. Nah, kita yang di sini sebagai warga binaan juga mengharapkan bahwa warga-warga binaan yang dari lapas di Yogyakarta ini bisa bertobat, kembali kepada keluarga, kembali kepada masyarakat, membangun kembali pembangunan negara begitu. Jadi kita menjadi warga negara yang aktif dan berguna lah bagi negara. Jangan karena stigma dan pandangan buruk kita terhadap mantan narapidana menjadikan kita menutup mata kepada mereka. Mereka sudah memperbaiki diri dan mereka siap untuk masuk ke lingkungan masyarakat. Setiap orang punya masa lalu dan mereka sudah menembusnya. Sekarang, apakah kalian siap untuk menerima mereka? Oke, guys, kita sekarang lagi ada di lapas. Oke, jadi inilah kita bersama dengan tim kita. Ini kita sibuk kali. Kalau kantung mataku udah cuma kayak ratusan tahun ya. Hari ini pusing sampai lemas lesu meleleh, soalnya belum makan seharian, nggak tidur. Saya ngantuk, capek, nggak tidur. Yang Masih semangat. semangat. Cuma lapar dikit sih. Andor kita. Jangan malas-malasan. Halo guys. Hai Dap, itu